Ya, halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal cerita-cerita nih tentang gimana kuliah di Alsace kita sekarang ada di Strasbourg. Ya, jadi di sini bareng kita udah ada siapa? Halo, perkenalkan, nama saya Carla. Aku sekarang sedang kuliah master atau S2 tahun pertama di Sciences Po Strasbourg, jurusan Relation Internasional atau kalau di bahasa Indonesia Hubungan Internasional. Jadi kalau di Sciences Po sendiri itu apa sih sebenarnya yang dipelajari? Yang dipelajari seperti apa sih? Jadi sebelumnya aku mau jelasin kalau Sciences Po Strasbourg itu dia adalah Grande École kalau kita nyebutnya di bahasa Prancis. Jadi dia beda sama université. Bedanya itu karena untuk masuk ke Sciences Po itu ada yang namanya konkur atau kita nyebutnya bahasa Indonesia mungkin di seleksi kali ya. Jadi konkur itu macam-macam bentuknya tergantung dari Sciences Po-nya. Kalau ada yang pakai konkurnya tertulis atau ada yang interview atau yang konkurnya lewat dossier. Jadi dia seleksi berdasarkan kayak CV kita, letter motivation, rekomendasi dan sebagainya gitu. Nah, itu yang bedain Sciences Po sama université pada umumnya. Terus tadi bidang yang dipelajari karena sebenarnya untuk masuk master di Sciences Po itu ada dua, antara kalian bisa master Sciences Politik atau belajarnya ilmu politik atau master Relation Internasional yang seperti yang aku pilih sekarang. Nah, di master Relation Internasional ini tahun pertama itu kalian akan belajar benar-benar yang sangat general, semuanya Relation Internasional, belum ada spesialisasinya. Nanti baru tahun kedua kalian bisa spesialisasi, ada 3 pilihannya. Yang pertama itu Négociation Expertise International, ini lebih belajar ke diplomasi atau untuk mungkin kalian yang benar-benar mau kerjanya di UN atau jadi diplomat dan sebagainya. Yang kedua itu jurusannya Frontières, Conflit et Coopération. Jadi ini lebih belajar tentang apa yang terjadi di perbatasan. Yang setahu aku yang aku dengar karena aku belum M2 itu adalah di sini banyak tentang geografinya. Terus kalau yang ketiga itu tentang mondialisation. Jadi benar-benar tentang belajar tentang globalisasi itu gimana dan apa sih challenge-nya di dunia yang globalisasi sekarang ini gitu. Ya, gitu aja sih. Nah, jadi kan tadi kita udah bahas nih tentang bidang-bidangnya. Nah, dari segi materi kuliah atau topik-topik yang dipelajari itu seperti apa sih? Kayak kita kan pengen tahu ya. Pokoknya ini walaupun tuh namanya relasi internasional, tapi yang aku dapat itu terutama di semester 1 kita belajarnya banyak banget fokusnya ke Uni Eropa. Jadi kita belajar sejarahnya, kita belajar ekonominya, belajar politiknya, bahkan sampai belajar hukumnya. Itu semua kita dapetin di yang matkul wajib. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita ngambil matkul-matkul yang emang lebih mau ke arahnya ke internasional. Jadi kayak waktu itu aku milih pelajaran contohnya kayak tentang hak asasi manusia atau tentang teroris di semester lalu. Tapi kalau kalian mau emang benar-benar fokusnya ke Uni Eropa pun bisa gitu. Ada matkul-matkul pilihan yang kalian yang masih bisa lebih jauh mendalami si Uni Eropa ini gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk belajar yang lain juga gitu. Boleh diceritain nggak? Jadi kan tadi kita belajar Uni Eropa tapi juga bisa belajar yang lain. Nah, si sistem kuliah itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi sistem kuliah di sini kan ada yang namanya cours magistro atau CM dan travaux dirigés atau TD. Nah, jadi di sini kalau cours magistro itu adalah jadi ada dosen yang ngomong, nanti kita kita paling cuma nyatat atau mungkin dosen hanya ngasih pertanyaan dan ada interaksinya sedikit banget. Dan ini biasanya untuk semua matkul kita pasti dapat yang namanya CM ini. Tapi ada yang namanya juga travaux dirigés atau TD. Di TD ini tuh lebih kecil kelasnya, biasanya hanya 20 orang. Dan di sini kita lebih banyak diskusi, terus lebih banyak presentasi, lebih banyak ngerjain tugas. Jadi lebih banyak kayak kalau di jurusan aku mungkin lebih banyak kayak yang harus dibaca dan dianalisis segala macam, dan kalau ada ujian. Nah, di sini kan tadi kan ada yang matkul wajib dan matkul tidak wajib. Nah, jadi aku di kampus aku tuh ada 4 matkul wajib dan 2 matkul wajib ini ada TD-nya. Sedangkan sisanya semua itu pasti CM doang gitu. Buat teman-teman yang masih bingung juga apa itu CM dan TD. Jadi mungkin kalau di Indonesia bagi yang teman-teman yang udah pernah sarjana di Indonesia, CM itu seperti kuliah biasa di kelas, jadi ada dosen yang mengajar. Jadi kalian mencatat. Mungkin kalau di Indonesia kelas besar dan kecil pun sama aja ya, namanya cours magistro.
Tapi kalau di sini CM itu yang seperti tadi yang udah dijelasin oleh Carla, di Indonesia TD itu mungkin lebih ke tutorial, jadi kayak diberi soal kalau di jurusan saya, karena saya sains dan Iya, kita beda ya jurusan. kita beda, dia sosial. Itu biasanya TD itu seperti tutorial di mana kita diberi soal, nanti kayak kita berdiskusi dan membahas bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di soal tersebut. Iya. Lebih kayak gitu. Terus budaya di kimia ada TP juga. Oh ya, kebetulan jadi kalau misalkan sains juga biasanya ada namanya TP atau travaux pratiques. Itu tuh dimana kita ya laboratorium, jadi kita bekerja praktikum di laboratorium. Kita nanti ada mencatat hasil praktikumnya dan juga nanti ada laporan di akhir, bahkan juga mungkin kadang ada ujian lisan dari praktikum yang udah kita lakuin. Jadi itu salah satu bentuk kontrol nilai dari praktikumnya kayak gitu. Kalau di sosial biasanya Kalau di sosial nggak ada TP. ya. Oke, tadi kita udah bahas sistem kuliahnya nih. Nah, kan biasanya kalau di Prancis ada kerja praktek atau magang nih. Nah, kalau di tempat kamu gimana sih? Ada magang, tapi ini optional magangnya. Jadi di sini tuh kalian tergantung kalian emang maunya jadi apa nanti. Jadi kan di sini ada banyak misalnya teman-teman aku yang emang nantinya dia mau jadi dosen atau dia mau lanjut S3 atau dia mau jadi researcher. Itu mereka dikasih kesempatan, mereka bisa nggak magang dan mereka bisa ngerjain tesis. Tapi untuk kalian yang lebih emang mau ke dunia kerja, itu ada yang namanya magang. Jadi untuk tahun pertamanya ada magang, walaupun dia nggak wajib, tapi biasanya mostly semua orang pasti magang. Itu hanya 3 bulan selama nanti sama. Untuk tahun kedua itu magang yang wajib selama 6 bulan mulai dari Februari berarti. Ya kalau lebih, kalau master mungkin sama semuanya, karena Sama, sama juga di ya. kimia juga sama kayak gitu. Iya, ya itu secara umum sih memang magang ya. Kan magang itu kan juga berarti kan salah satu bagian dari pembelajaran di sini. Yeah. Nah, kalau mau apa ya istilahnya, kalau syarat kelulusan dari di Sciences Po itu seperti apa sih? Misalnya kayak ya nanti akhirnya supaya bisa menyelesaikan Oke. pendidikannya. Bedanya antara master 1 sama master, jadi master tahun pertama dan master tahun kedua itu syarat kelulusannya beda ya. Kalau untuk master tahun pertama itu mungkin hanya ada ujian-ujian biasa, tapi bentuk ujiannya tuh beda-beda gitu loh. Menurut aku di sini bentuk ujian di Sciences Po tuh lebih fleksibel dibanding kalau dulu aku pernah lisons di Perancis juga. Karena kan kalau dulu di lisons tuh mereka benar-benar hanya ujian tertulis. Di sini kalian bisa bikin tugas kayak dossier research sendiri dengan topik yang kalian mau. Kayak portofolio mungkin. Iya, gitu ya. kalian bisa bikin ya gitu, atau nggak mungkin kayak tahun semester lalu ada yang sampai bikin podcast, ada yang bikin majalah, ada yang bikin teater bahkan, dan itu tuh di queer teroris gitu. Jadi mereka mencari hubungannya kan. Ya itu tergantung emang kita sukanya apa, jadi lebih fleksibel. Terus tapi nggak menutup kemungkinan juga tetap aja ada ujian yang emang kamu datang ke kelas, kamu Ngerjain nulis, soal. ngerjain selama 3 jam. Dan biasanya juga ada yang orang yang ditanya langsung ngomong depan gurunya, jadi kayak dikasih soal, terus nanti kamu dikasih waktu persiapan paling 10 menit, terus nanti kamu ngomong jelasin ke depan profnya kayak gitu. Tapi kalau yang tadi yang kalau master 2 lebih ke magang dan tesis itu. Tadi oral itu juga berarti bukan bahasa Prancis dong ya? Iya, tergantung pelajarannya. Oh, tergantung Karena pelajaran di juga. Sciences Po tuh ada beberapa matkul yang mau pakai bahasa Inggris. Oh iya, sama juga sih. Iya kan, sama kan. Jadi sama. itu ada yang wajib emang pakai bahasa Inggris, ada yang emang kamu bisa pilih emang pakai bahasa Inggris. Jadi tergantung pelajarannya bahasa apa. Jadi kalau master banyak yang seperti itu. Jadi kuliahnya tidak sepenuhnya pakai bahasa Iya. Prancis, ada yang pakai bahasa Inggris. Jadi ya tergantung mata kuliahnya. Tergantung mata kuliah. Nah selanjutnya biasanya kalau dari Sciences Po ini tuh kerjanya bukan kerja ya parkour atau kayak kedepannya bakal bisa ngapain sih? Gitu. Macam-macam banget, karena kan tadi yang udah aku bilang itu pas di master kedua kan kamu bisa pilih sesuai dengan yang lebih spesialisasinya itu, dan emang ke akhirnya pun macam-macam sih menurut aku. Bisa ada yang emang tertarik mau kerjanya jadi jurnalis di jurnalistik, atau emang kerjanya mau di sebagai researcher yang di think tank atau di NGO, atau bahkan mungkin karena kita juga di Strasbourg dan dekat dengan Uni Eropa, banyak banget yang tertarik untuk emang kerja di Uni Eropa, entah di parlemen atau di Conseil de l'Europe, atau bahkan yang emang mau kerjanya jadi kayak misalnya di Ministre des Affaires étrangères, apa di Menteri luar negeri, Kementerian Luar Negeri, Iya. atau Ministre de la Défense juga banyak yang mau kerjanya di masuk ke army. Karena di militer juga mereka butuh ekspertisnya kan, jadi di Iya, sini iya. tuh banyak yang mau tertarik di situ. Atau ya Di bidang pertahanan gitu. iya di bidang pertahanan. Nah, atau kerjanya mungkin ya kayak di UN dan di Oh, iya, organisasi-organisasi internasional lainnya gitu. Iya, iya.
Nah, itu berhubungan ke situ juga ya. Secara umum deh, bedanya yang kamu rasakan kuliah Sciences Po di sini. Mungkin kamu itu kan salah satu alasan kenapa kamu milih di sini juga kan pasti. Iya. Alasannya satu karena diplom apa sih si Sciences Po ini diplomnya tuh dia terkenal di Perancis. Yang tadi karena pertama masuknya itu ada konkurnya jadi selektif kan. Yang kedua yang menarik yang aku rasain adalah mahasiswanya tuh benar-benar beragam banget kayak backgroundnya, latar belakang mereka antara nggak cuman kayak warga negaraannya macam-macam, tapi juga kayak mereka datang dari jurusan yang beda-beda sebelumnya. Jadi masing-masing tuh pasti punya motivasi dan tujuan yang beda pada akhir. Dan cara berpikir. Dan cara berpikirnya pun beda. Jadi kalau kita ada kayak suatu pelajaran tuh setiap orang pasti akan melihatnya tuh beda-beda gitu karena ada yang sebelumnya ngambil hukum, ada yang sebelumnya ngambil sejarah, ada yang kayak dulunya science politik kayak aku. Pokoknya macam-macam dan itu menurut aku menarik banget ngelihat gimana banyak cara pikirnya beda-beda. Terus yang menarik juga karena di Sciences Po ini mereka tuh sering ngadain conference atau acara-acara yang kayak ngasih kita kesempatan buat ketemu kayak orang-orang penting di dunia ini, atau misalnya ketemu sama diplomat atau ketemu sama representatif yang di Council of Europe. Terus kayak terakhir kita pernah ada kayak conference sama presidennya Bundestag, parlemennya di Jerman. Jadi mereka datang ke Strasbourg hanya untuk bikin conference buat kita. Dan atau enggak juga sama conference kayak dengan profesor-profesor dari universitas lain. Kayak minggu lalu aku ada conference tentang climate change sama profesor dari University of Tokyo misalnya. Dan kenapa aku pilih Strasbourg juga salah satunya karena kotanya sebenarnya, karena Strasbourg kotanya sangat indah dan sangat nyaman. Jadi ya begitulah. Ya jadi banyak ya keuntungannya. Iya, di banyak ini. keuntungannya. Karena juga dekat dengan Parlemen Eropa. Iya, dan dia dekat banget sama institusi Eropa, Uni Eropa. Jadi kayak kita bisa dapat kesempatan langsung gitu loh, belajar di kelas, lalu kita dikasih kesempatan langsung ketemu sama orang-orang yang kerja di sana dan bisa langsung kayak bertukar pikiran sama mereka. Jadi ya menarik banget sih. Gitu. Apa pesan-pesan dari kamu untuk orang Indonesia mungkin yang dulu udah S1 Indonesia atau siapapun lah yang ingin melanjutkan kuliah di Prancis atau mungkin di Strasbourg, di Alsace? Buat kalian yang lagi emang planning mau kuliah atau masih bingung mau kuliah di mana, ya bisa dicoba di Strasbourg teman-teman. Yang menurut aku harus dipersiapkan itu bahasa. Kalian bahasa harus benar-benar siap, minimal B2 atau bahkan kalau kalian masuk Sciences Po itu harus minimalnya C1. Tapi ya itu, kalau misalkan kalian bahasanya bagus tapi kalian nggak praktekin pun percuma. Jadi emang kita nggak boleh takut-takut, harus berani ngomong, harus berani mencari opportunity gitu. Jangan kita nunggu mereka yang datang ke kita, tapi kita yang cari ke mereka gitu. Itu aja sih. Ya, bagus sekali. Iya. Terima kasih. Cut. Bagus sekali. Terima kasih. Cut.